warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran akidah akhlak. Di bab pertama kita akan membahas tentang aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Apa sih kalimat thayyibah hauqalah itu? Oke, sebelum anak-anak Umi kelas 5, anak-anak Umi telah membahas kalimat thayyibah bersama umi-uminya. Dan ini akan diulang kembali di kelas 5 saat ini, tetapi hanya mengulang di bagian kalimat thayyibah hauqalahnya. Sebelum kita membahas terperinci tentang kalimat thayyibah hauqalah, mari kita bersama-sama menyanyi tentang kalimat thayyibah. Ikutin Umi ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, anak-anak Umi. Nanti anak-anak Umi bingung, Mi, bukannya banyak ya versinya. Memang kalimat thayyibah ini ada beberapa dan dibuat beberapa versi lagunya. Oke anak-anak Umi, langsung saja kita akan membahas tentang kalimat thayyibah hauqalah. Silakan simak video berikut ini. Oke anak-anak Umi, hari ini kita akan mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Bagaimana bunyinya? La haula wa la quwata illa billah. Yang artinya apa? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selalu mengajarkan kita manusia untuk berakhlak yang baik. Seperti apa akhlak mulia, akhlak yang baik itu? Itu tercermin melalui ucapan atau perbuatan baik. Jadi ucapan yang baik itu disebut juga dengan kalimat thayyibah. Betulnya anak-anak Umi banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan. Dan kalimat thayyibah hauqalah itu adalah salah satu bagian dari kalimat thayyibah ya. Nah, doa ini juga merupakan senjata bagi seorang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan semakin kita dekat dengan Allah, maka Allah pun akan sangat menyayangi kita ketika kita selalu datang kepadanya. Dan bukan hanya itu anak-anak Umi mau mengingatkan kepada anak-anak Umi. Ketika anak-anak Umi mendapat masalah, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ya anak-anak Umi. Dan ketika anak-anak Umi berdoa, doa itu belum dikabulkan, jangan bersedih. Setiap doa pasti akan Allah kabulkan. Entah itu hari itu akan Allah kabulkan secara langsung, entah seminggu setelah itu, sebulan setelah itu, setahun setelah itu, 10 tahun setelah itu. Karena anak-anak Umi, percayalah, tanamkan dalam diri anak-anak Umi bahwasannya apa? Apapun harapan manusia, apapun rencana manusia, sebaik-baik rencana manusia, sebaik-baik rencana kita anak-anak Umi, akan lebih baik rencana Allah. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oke anak-anak Umi, ingat selalu ya pesan Umi. Dan ketika anak-anak mengalami kesulitan, cobalah untuk mengucapkan kalimat hauqalah dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin suatu saat harapan itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak Umi, bahkan ada sebuah kisah yang telah diriwayatkan bahwa Hubaib bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga ia putus asa. Kemudian, tentara Muslim membaca kalimat hauqalah
kemudian bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya, benteng tersebut bisa hancur. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin jika Allah telah menghendaki. Tidak mungkin bagi kita sebagai manusia, itu mungkin bagi Allah. Umi harap anak-anak Umi selalu bisa berbuat baik dalam tindakan maupun ucapan. Jika memang tidak bisa berucap baik, lebih baik diam sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Dan bukan hanya itu saja, anak-anak Umi juga bisa amalkan ketika sesudah sholat. Bisa anak-anak Umi amalkan ketika sudah selesai sholat. Ini yang terjadi pada diri Umi ya. Umi selalu mengamalkan kalimat thayyibah hauqalah ini. Ketika sesudah sholat itu Umi baca 33 kali. Dan benar adanya ketika kita ada masalah, ketika kita ada cobaan, kita tuh ngerasa kayak damai, ngerasa benar-benar dekat sama Allah. Dan tidak lama dari itu insya Allah akan berikan pertolongan itu. Itu pesan dari Umi untuk anak-anak Umi. Dan bukan hanya ketika sesudah sholat saja, ketika anak-anak Umi beban berat, punya masalah, dapat cobaan, dan anak-anak Umi meminta pertolongan kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, juga ketika mendengar suara azan. Umi, untuk pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak untuk hari ini sekian dulu ya. Nanti akan kita lanjut di minggu depan. Untuk tugasnya silakan anak-anak Umi buat lagu sesuai versi anak Umi, sesuai apa yang anak Umi bisa tentang kalimat thayyibah. Dan setelah itu di akhir videonya silakan anak Umi sebutkan kalimat thayyibah hauqalah beserta artinya. Oke. Jadi ketika anak-anak Umi nanti sudah bernyanyi lagu kalimat thayyibah, silakan anak-anak Umi baca kalimat thayyibah hauqalahnya beserta artinya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada Umi. Silahkan japri. Umi sangat menerima apapun pertanyaan dari anak-anak Umi. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini anak-anak Umi. Dan jangan lupa Umi ingatkan kembali untuk mengisi list absennya. Karena yang tidak mengisi list absen, kami anggap tidak hadir. Terima kasih anak-anak Umi. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.